Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alsa Channel. Terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur Mam semua di rumah ya. Nah Mam, di video kali ini nerusin yang kemarin ya Mam. Jadi aku mau bikin selokan bumbu. Ini dia kunyit sama jahe sama lengkuasnya aku taruh di sini aja dan ditaruh di air. Kemarin tuh aku lihat di beberapa video nyetoknya itu pakai kayak gitu ya, di tinwal terus dikasihin air gitu. Nah ini juga ada tinwal sisa bekas kayak buat bikin bekal gitu ya Mam. Jadi ini mau aku bikin untuk tempat bumbu yang lainnya juga. Nah ini bawang merah, bawang putih, ada yang mau aku blend, ada juga yang mau aku sisain kayak gini biar nanti kalau mau aku pakai gampang aja tinggal iris-iris. Untuk bawang sama bawang putih, cabai udah aku cuci semua ya Mam, jadi tinggal blend-blend aja. Yang ini aku sisain nggak banyak-banyak sih, yang paling banyak itu yang nanti di bumbu blendernya aja Mam. Menurut aku ini ngebantu banget sih, kan kalau sahur nggak tahu ya, tahu-tahu ada yang suka kesiangan gitu, juga waktu kayak berbuka juga bikin lauknya juga mepet-mepet gitu ya Mam. Jadi menurut aku yang paling penting untuk stok sih yaitu stokan bumbu kayak gini Mam. Jadi untuk 1 bulan ini cukup sih ya. Ini bawangnya 1 kilo, bawang putihnya setengah kiloan gitu, dan cabenya nggak banyak-banyak, ini cuma ada seperempat aja. Jadi insya Allah ini cukup untuk 1 bulanan ya, karena nggak setiap hari juga mungkin aku masak gitu kan. Ada beberapa menu yang pastinya nanti akan beli gitu, dan nggak sampai 1 bulan juga gitu kan ya, nanti kita pulang kampung atau kemana lah ya. Nah ini dia bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah gitu ya. Di sini nggak ada kemiri. Jadi aku gini ya Mam, nggak suka kalau untuk bawang merah, bawang putihnya dicampurin. Pokoknya dipisahin semua, bawang putih itu aku pisahin gitu, bawang merah aku pisahin. Jadi yang nggak dicampur, karena nggak tahu kenapa. Menurut aku wanginya kurang aja gitu. Tapi kalau dipisah-pisah kayak gini tuh rasanya tuh jadi lebih enak Mam. Nah ini aku chopper aja ya Mam, nggak begitu halus-halus banget sih untuk bawang putihnya. Jadi masih kasar-kasar kayak gini ya Mam, masih bertekstur gitu. Pakai blender ini enak ya, chopper ya, jadi nggak terlalu halus-halus banget. Tapi kalau mau diperhalus juga ya nggak apa-apa juga sih. Terus tadi aku tambahin minyaknya biar rada banyakan aja. Nanti kalau misalnya aku pas olah nggak usah ditambahin minyak lagi sih sebenarnya ya. Tinggal masukin aja bawang merah, bawang putihnya gitu teman-teman. Nah ini praktis banget, ini aku masukin semuanya aja langsung goreng. Nanti mau aku tunggu sampai yang benar-benar mateng, yang bau langunya tuh hilang, jadi bisa awet sampai berbulan-bulan kalau menurut aku. Terakhiran aku bikin stokan bumbu kayak gini nih bisa bertahan sampai 2 bulanan gitu, rasa tetap enak, pokoknya gak ada yang berubah sama sekali sih teman-teman. Nah sambil nungguin si bawang putihnya itu mateng, aku juga mau blend si bawang merahnya. Untuk bawang merah 2 kali blender ya Mam, 2 kali chopper maksudnya. Jadi nanti kalau misalnya si bawang putihnya udah mateng, langsung aku masukin aja si bawang merahnya. Nah biasanya Mam kalau bikin bumbu halus kayak gini apa aja sih? Kalau aku sih ya kayak gini aja sih, yang paling penting bumbu yang paling utama gitu kan. Pokoknya yang paling penting deh yang aku bikinin. Kayak misalnya teman-teman kan kadang-kadang aku lihat ada yang pakai bumbu kuning gitu ya. Jadi aku mah enggak, pokoknya inti aja bumbunya bawang merah, bawang putih, terus cabe. Untuk kayak kunyit-kunyitan gitu dadakan aja sih kalau menurut aku ya. Nanti kalau sempet aku juga bikin, tapi untuk saat ini aku mau stoknya per bumbuan ini aja. Bener-bener Mam ini ngebantu banget sih kalau aku gitu ya. Kalau Mam semua gimana nih, senangannya dadakan atau kayak gimana? Kan kalau aku tuh ya Mam seringannya di sini bangun sahurnya itu yang susah di tempat waktu gitu ya. Udah gitu kalau misalnya masak dadakan di pas sahur itu yang makan waktu juga, takutnya keburu imsak terus makannya juga buru-buru gitu, nggak enak juga. Nah kalau udah ada bumbu kayak gini, walaupun kita belum masak gitu kan, pengen masakan anget-anget pas dadakan pas sahur masaknya gitu. Nah ini cepet-cepet aja sih Mam. Oke Mam, untuk bawang putihnya tadi udah mateng ya Mam. Jadi aku lanjutin bawang merahnya. Tadi bawang putihnya udah aku masukin ke tinwal, panas-panas baru mateng. Tinwalnya tahan panas sih, bisa dimasukin ke microwave juga. Jadi beneran yang tahan panas, nggak ada meleot-meleot sama sekali. Jadi aman banget, tutupnya juga bagus ya. Itu aku beli di Shopee sih Mam, tinwalnya itu kemarin lagi diskon promo pas live gitu. Pokoknya beli apa-apa di Shopee pas live gitu dapat potongan harga lumayan ya Mam. Yang tadinya berapa jadi berapa, lebih murah deh.
Nah ini aku tungguin si bawang merahnya, itu yang kedua ya, yang udah aku masukin. Pokoknya aku percepet aja deh, aslinya bikin bumbu ini super lama banget teman-teman. Ini 2 kali apa ya, lama-lama gitu deh sekali bikinnya, itu beneran lama. Jadinya aku percepet aja biar teman-teman gak bosen juga. Terus tadi aku pakai minyak 2 literan gitu, tapi ini masih ada sisa ya, masih ada sisa seliter kurang kayaknya ini. Jadi berarti tadi 3 bumbu itu habis 1 liter ya teman-teman, jadi ya bisa sekalian nanti buat goreng-goreng juga sih. Dan ini dia bawang merahnya, mau aku tungguin dulu di sini. Aku sambil nungguin bawang merah matang, aku bisa cuci piring, terus beres-beres yang lainnya. Pokoknya di bawah santai aja lah ya. Yang penting sering-sering kita tengok aja, nanti takutnya bagian bawahnya gosong, atasnya masih mentah gitu. Jadi sering-sering aku aduk-aduk aja. Nah ini sebenarnya udah berubah warna tuh teman-teman, ini kayak udah mewangi gitu ya. Ini kayak gini diangkat juga udah aman sih sebenarnya, cuma aku pengen lebih matang aja biar wangi aja gitu teman-teman. Bisa juga lebih garing lagi dari ini bisa ya. Jadi kalau aku apa sih namanya, biar aman aja takutnya gosong, jadi segini aja udah pas sih. Ini mau aku tambahin waktunya sedikit biar lebih matang lagi, habis itu angkat, habis itu terakhiran cabai ya teman-teman. Nah oke, untuk si bawang-bawangannya udah selesai, ini mau aku angkat teman-teman. Ini masih panas banget kondisinya, tuh liatin, ini beneran panas, apa ya namanya, panas banget tapi aman banget dimasukin ke dalam si tinwal ini. Itu bawang putihnya juga belum aku tutup sengaja biar nungguin adem gitu ya, nanti baru masukin ke kulkasnya. Dan aku bikin bumbu ini pakai wajan yang lumayan besar biar nggak nyepret-nyepret kemana-mana ya, walaupun ada nyepret-nyepretnya sedikit sih. Ini dia untuk yang terakhir cabenya. Tadi nggak ada cabai campuran apapun, ini khusus cabai, jadi nggak aku tambahin garam-garaman sekali. Nggak ada deh sama sekali, nggak ada garam ataupun penyedap rasa, nggak ada ya. Nanti kita tinggal masukin aja, takutnya aku tambahin garam nanti asin sama makanannya gitu ya. Jadi untuk aman aja si cabai bawang-bawangannya nggak aku tambahin garam-garaman sama sekali. Nah ini untuk cabenya semuanya cabai rawit merah, karena aku emang orang yang nggak begitu suka yang pedas-pedas. Ini aja bisa awetnya lama ya, ini paling aman ya. Aku biasanya kalau punya cabai itu kalau dibiarin nggak dibikin stokan kayak gini itu pada busuk dan seringannya itu kebuang. Tapi kalau untuk stokan kayak gini dibuat matang kayak gini, aku taruh freezer untuk keawetannya lumayan aman ya teman-teman. Untuk cabenya udah mateng ya, tinggal dimasukin ke tinwal, tinggal tungguin adem aja semuanya. Untuk perbumbuannya udah siap semua ya, kayak bawang merah, bawang putih, terus cabai juga. Di sini harusnya ada kemiri gitu, cuma untuk kemiri sih aman ya, di atas masih ada gitu, karena kemiri juga jarang aku pakai sih. Nah alhamdulillah udah punya stokan kayak gini, ini cukup sih 1 bulan ya. Pokoknya alhamdulillah deh. Itu ada bawang yang siap untuk diiris-iris, terus jahe, kunyit itu udah ada. Yang belum ada di sini aku salam sereh aja, tapi gampang ya untuk salam sereh mah. Banyak tukang jualan sayur yang lewat dadakan gitu. Dan ini udah mateng, udah dingin, jadi mau aku tutupin dulu, terus aku mau masukin ke kulkas. Untuk cabai sih, cabai kan yang paling gampang bulukan ya. Untuk cabai itu gampang banget berjamur, itu aku taruhnya di freezer. Tapi untuk bawang-bawangan itu aman-aman aja di bagian bawahnya aja. Jadi ini udah mateng, udah siap semua, jadi aku mau masukin ke dalam kulkas semua. Alhamdulillah ya, tenang banget sih kalau udah punya stokan bumbu kayak gini. Tuh warnanya cantik banget ya, bawang merah, bawang putih, sama cabai. Dan selesai bikin bumbu stokan, aku pergi ke Indomaret. Ini aku mau cari kecap. Ini kecap yang sekarang aku pakai, biasanya yang mereknya burung itu, tapi katanya yang mereknya burung itu pro sama Israel gitu ya. Jadi aku gak mau ngedukung Israel yang pastinya saudara-saudara aku lagi dibantai di Palestina sana. Maaf aja ya kalau di sini ada yang pro dan kontra tentang itu, tapi beneran jujur aja di sini aku sebisa mungkin menghindari produk-produk yang mendukung Israel gitu teman-teman. Nah ini aku mau pergi ziarah bareng sama keluarga aku. Di sini nggak ada cowok-cowok sama sekali. Biasanya sih abang aku yang mimpin doa kalau pas ke makam. Tapi di sini posisinya abang aku lagi sakit gitu. Udah beberapa hari ini kakak aku lagi sakit gitu deh di rumah dan nggak bisa keluar sama sekali.
Dan ini udah sampai di makamnya nenek aku ya mam. Di sini sebenarnya bapak aku juga udah nggak ada sih, tapi dari kecil aku tuh yang nggak pernah tahu di mana bapak aku makamnya gitu. Karena waktu kecil dulu itu pas bapak aku meninggal, aku tuh pindah ke daerah Karawang, dan sedangkan bapak aku itu meninggalnya di Jakarta. Tahu sendiri ya teman-teman, kalau di Jakarta itu meninggal terus makam yang nggak diurus selama 1 tahun itu bakal ditindih lagi atau diganti, dan aku malah nggak tahu posisinya makam bapak aku di mana di mananya. Yang penting doanya aja yang nyampe dari sini, aku doain semoga bapak aku diampuni segala dosanya gitu ya. Semoga keluarga aku yang udah meninggal diampuni segala dosanya, keluarga kita semua ya teman-teman. Nah, di sini aku sama adik-adik aku, sama kakak aku, sama emak, yang pastinya ini orang tuanya emak. Emak pokoknya dari kemarin belum sempet karena emang lagi sibuk gitu ya di rumah, jadi baru sekarang sempetnya. Dan dari pagi itu hujan gak berhenti-berhenti ya, H-1 itu. Dan ini tuh udah sore banget sih, udah mendekati maghrib, ini sekitaran jam 5 kita yang baru sempet ke makam. Dan di sini posisinya lagi becek ya. Ini tempat pemakaman yang paling gede di daerah aku, yang paling luas di daerah aku. Masih ada beberapa tempat pemakaman tapi yang gak segede sini sih. Dulu kayaknya nggak serapi ini, tapi ini beneran yang rapih banget tempat pemakamannya. Dan alhamdulillah udah lega banget, udah bisa kirim doa dan sedikit ngelongok ke tempatnya nenek aku ya, tempat terakhir beliau tidur di sini. Mungkin kita juga bakalan di sini nanti ya, pasti ya mam, karena mati itu pasti sih, entah kapan ya. Kita berdoa aja semoga kita semua dipanjangkan umurnya, semoga kita di dunia bisa bawa amal ibadah yang cukup nanti ya mam, dan semoga dosa-dosa kita pun diampuni sama Allah di bulan Ramadan ini, amin ya Allah ya robbal alamin. Ini aku udah selesai mam, ini mau pulang tapi mau lihat ke saudara aku yang lagi ziarah juga tuh. Di sana ada beberapa saudara, di sini banyak juga sih yang ziarahnya sore-sore karena emang beneran dari pagi hujannya lumayan kencang, dan kita tuh yang baru sempat sore ini aja teman-teman. Terus pulangnya aku makan bareng. Ini ceritanya makan sebelum munggah, biasanya sih acara selamatan gitu. Ini tempatnya mak aku ya. Terus malamnya dilanjut ini taraweh pertama di masjid di kampung aku. Ini rame banget tuh, Dede Alpa ikut, anak-anak aku juga ikut. Terus di sini lumayan rame juga, di daerah aku ada masjid 2. Jadi mungkin sebagian warga ada yang ke sana dan juga ada yang di sini. Tuh itu keponakan aku, terus sebelahnya keponakan aku itu ada teteh aku, terus sebelahnya itu ada emak. Nah ini kita mau mulai sih, ini udah malam juga ya, ini udah mulai Isya di tempat aku jam 7 lewat ya kalau nggak salah, pokoknya aku lupa jam segituan deh gitu, karena maghrib juga di jam 6-an ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk tarawihnya udah selesai. Aku mau bikin, bukannya aku mau bikin ya, ini sebenarnya udah sahur. Tadi tuh benar-benar yang capek banget siang-siang tadi, jadi aku dadakan aja bikin menu sahurnya. Ini bikin yang simpel-simpel aja karena untuk lauknya itu aku belum yang disiangin, jadi aku mau masak yang ada aja di kulkas. Kemarin kan belanjanya sama Teh Siti Aisyah, aku cuma beli dada aja, pilet, terus sama timun ya. Jadi yang ada aja yang mau aku masak sih. Untuk mak aku biasanya itu dia sering masak timun direbus gitu, jadi sayur bening. Sebenarnya aku kurang suka, tapi ya berhubung emang ini adanya ini doang, jadi ya udahlah. Terus aku juga mau masak teriyaki ayam atau pilet dadanya gitu, yang simpel-simpel aja. Sini aku pakai bumbu yang dirajangin aja ya teman-teman. Bumbu yang diiris itu untuk sayurnya sih, sayur bening. Untuk si ayam piletnya nanti pakai bumbu yang udah jadi aja, jadi ya satset sih. Ini penggorengan yang tadi aku bikin untuk bikin bumbu praktis. Jadi aku mau pakai lagi ini sambil biar cepet juga 2 tungku gitu, karena emang ini udah jam 3-an gitu. Dan ini dia si ayam piletnya. Ayam piletnya ini bagian dadanya aja mau aku goreng-goreng terlebih dahulu. Untuk si ayam dadanya ini kalau untuk dimasak nggak lama-lama ya, jadinya ya nggak pakai direbus dulu atau diapa-apain dulu ya teman-teman, jadinya tuh ya kayak gini aja.
Nah ini satset banget sih menunya tuh. Ini dadanya digoreng malah keluar minyak banyak banget ya. Jadinya tuh kan bingung ya, di bumbunya juga udah ada minyaknya, terus di ayamnya malah keluar minyak yang banyak juga. Nanti paling aku ambil deh minyaknya. Yang penting ini apa sih namanya, matang dulu aja deh. Nanti untuk si minyaknya bisa kita ambil. Untuk bumbunya simple sih. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai lada juga, terus pakai teriyaki, saus teriyaki yang pastinya biar lebih enak aja. Terus nanti aku tambahin kecap dan dikasih biji wijen. Untuk seasoningnya itu aku pakai kaldu jamur sama bumbu apa ya, kaldu ayam masako lah gitu ya teman-teman. Nah ini udah jadi nih. Segini aja udah cukup mateng sih, nggak lama-lama. Ini udah enak, udah pas, tinggal aku tambahin aja biji wijennya biar lebih enak. Aku punya stokan biji wijen. Kalau nggak ada biji wijen juga boleh lah ya di skip. Ini harusnya pakai bawang bombay tapi aku lupa nggak beli bawang bombay. Ya udahlah, ini yang ada aja menu sahur, yang penting hari ini kita bisa sahur ya. Masak apa nih mam sahur pertama? Yang pastinya masakan mam semua lebih enak ya. Para bunda-bunda mah masakannya aku mah yakin udah pada pinter semua masaknya ya kan. Nggak bingung-bingung lagi ya. Kalau aku sih orangnya kalau udah kepepet apa aja dimasak, yang penting ada di kulkas aja gitu. Dan alhamdulillahnya anak aku sama suami aku itu pada doyan-doyan aja ya. Kalau nggak doyan ya dipaksa doyan ya. Karena mamanya udah capek-capek masak tapi nggak dimakan, aduh bisa-bisa ngomel deh mamanya. Dan untuk si rebus si timunnya ini udah mateng sih sebenarnya. Ini aku masukin juga seasoningnya. Tinggal aduk-aduk aja, tinggal nungguin matangnya aja timunnya. Sebenarnya aneh sih kata Pak suami, ini aneh baru lihat dia rebus timun diginiin gitu. Tapi karena aku sering lihat emak aku yang sering bikin gitu. Emak aku tuh seneng banget sayur bening, tapi untuk anak sama suami aku katanya baru lihat timun diginiin ya. Jadi ya udahlah. Oke, untuk lauk nasinya cukup itu aja, Mam. Aku mau bikin kopi sama teh, Kakak Alesa susu, tapi susunya belum dibeli. Nanti dadakan aja beli di warungnya Ua, ada susu sasetan gitu untuk sementara. Nanti esok-esok aku beli ke Indomaret. Jadi aku masak bikin kopi yang pastinya ya besok nggak bisa ngopi siang-siang hari lagi. Terus ini teh buat suami aku. Jadi udah oke deh segini sahurnya. Terus ini Kakak Lesa masih bobo nih ya, jam segini dibangunin pastinya lemes ya. Mudah-mudahan sih makannya nafsu, tapi alhamdulillah Kakak Lesa suka-suka aja sama lauk sahurnya yang ini. Sebenarnya menurut aku sih kurang menggugah selera ya, tapi ya udahlah karena emang adanya ini praktis-praktis aja gitu kan. Biasanya kalau nggak masak ya mie gitu kan, tapi nggak boleh sering-sering juga untuk mie ya teman-teman. Ya sebisa mungkin sebagai ibu aku masak, tapi kalau beneran lagi capek, lagi nggak sempet ya udahlah seadanya aja. Jadi menu aku hari ini sahurnya pakai ini aja teman-teman. Semoga teman-teman suka ya. Enak sih ini alhamdulillah. Nah ini pas suami udah bangun, Alisa juga udah bangun. Untuk Alpa alhamdulillah masih tidur, jadi dia tidak mengacau ya. Paling nanti siangan lah ya Dede Alpa. Lucu sih, Alpa itu sebenarnya semangat banget dari semalam, udah kayak apa ya, bikin gendang-gendangan gitu buat bangunin orang sahur, tapi dirinya yang belum bangun aja. Dan sampai di sini aja dulu video aku. Semoga teman-teman suka dan gak pernah bosen sama video aku. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nanti pas aku upload video teman-teman dapat notif dan kita tuh bisa ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.